Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencari predikat insan dalam hidup. Saudara-saudara, kita itu betul manusia, tapi di dalam Quran itu manusia banyak disebutkan berbagai macam variasi lafal. Kita tinggal, saya ini masuk yang mana? Kalau keinginan Allah, laqad ahsanal insani ahsani taqwim. Jadi manusia yang berlabel insan itu tidak mudah. Kita fokus ke anak-anak kita, keluarga kita, murid kita, tapi label insan kita tidak ada. Kita masih berupa anas, atau masih berupa bashar, atau juga masih berupa ya Bani Adam. Jadi lafaz-lafaz di Quran itu banyak, dan itu artinya juga manusia. Ustaz-ustazah, kalau kita simpel aja ya, anas itu kayak dokter, itu dokter umum. Jadi manusia berinteraksi dengan seluruh ciptaan Tuhan, itu namanya anas. Dan kita sekarang berinteraksi dengan ciptaan Tuhan di sini. Bisakah kita berinteraksi itu bisa mengenal yang namanya Tuhan? Oh, itu ciptaannya Tuhan. Itu ciptaannya Tuhan. Jadi level-level anas ini interaksi kita dengan ciptaan Tuhan yang lain, non-muslim, lingkungan, masyarakat, penjahat, orang alim, semua. Bisakah kita di situ berbuat santun? Kayu angel. Anas aja itu kita sulit. Anas aja kita sulit karena dokter umum. Loro untu ya iku, ngelu ya iku. Wape obate situ generi kabeh. Umum. Apakah kita sampai wafat, jangan sampai label kita masih anas. Anas itu paling rendah, sama dengan hewan. Kemudian lah anas itu kenapa kok oleh Allah disebutkan terbanyak Al-Quran itu? Hampir 180 loh Bu, 180 per surat itu ada. Menekankan ke lingkungan sekolah, menekankan ke lingkungan bermasyarakat, organisasi, berkomunikasi antar satu dengan yang lain. Anas itu penjabarannya banyak. Kalau bedah di sini kasih outbound, kasih outbound, ya banyak jenengan 180 kali tentang didik anak. Pakai anas itu bagaimana ya konteksnya, strateginya bagaimana, anas semua. Beda lagi dengan levelnya naik lagi. Kemudian kita dihadapkan pada manusia yang di Quran disebut namanya insan. Insan itu cakar najwa, cakar. Pondasinya dua. Kalau kita mau meraih predikat insan, manusia yang diharapkan di Al-Quran itu, kita seperti itu. Cakarnya dua, pondasinya dua. Yang satu pondasinya apa? Bashar. Kita harus tahu diri, kemampuan kita.
Aku gak mampu kuno kok dikerjakan lampuk, gak mampu. Sadar diri. Itu bukan kompetensi saya. Suatu saat Allah itu beda memberikan keahlian masing-masing. Karena itu keadilan Allah di situ. Kalau roda itu atas tok nggak bisa jalan, nggak bisa jalan. Jadi terus berputar. Jadi cakarnya dua, Bashar sama ya Bani Adam. Cakarnya dua. Kalau kita nggak punya cakar ini, nggak bisa meraih insan. Apa Bashar itu? Kompetensi diri sendiri. Setelah kita muncul, tidak usah kita munculkan, Allah sudah memberi keahlian beda-beda. Yang menghitung itu ahli dari Allah, keahlian. Yang ahli menghafal, membaca, macam-macam yang diberikan Allah. Gak mungkin kalau Allah mengurangi itu ditambahi kelebihan. Mama tunarumu, Allah beri yang lain. Allah maha adil di situ. Makanya kita satu saja jangan suudzon sama Allah. Kemarin nggak hujan, sekarang hujan pas nggak bawa mantel. Loh, yang buat hujan siapa? Loh, saya tanya, sutradaranya dunia ini siapa? Kan Allah. Biarin Allah buat panas, dingin, padam, bencana, terserah Allah. Yang kita itu kita jaga husnudzon, angel Pak. Panggil husnul. Tiba alhamdulillah. Kayak siapa itu? Umar bin Khattab mau panen dikuruskan 1 miliar kebun kurma beliau. Dikandani oleh pegawainya, ya Amirul Mukminin, kita rugi, gagal total. 1 M hilang. Apa yang diucapkan Umar bin Khattab? Alhamdulillah. Paket doa. Kenapa ya Umar? Ya kita harus husnudon dengan Allah. Allah tidak akan memberikan kebaikan tiap hamba itu untuk kejelekan. Tidak, pasti semua baik, tapi baiknya beda-beda. Kita terkadang kan tidak gerundel, tidak boleh, dikit banyak nggak oleh gerundel, nggak terucap tapi hati kan lebih dalam. Gerundel, suudon. Allah tidak suka meskipun kita ibadah tiap hari, tapi sering suudzon dengan Allah, tidak bakalan direken sama Allah. Kita titip tukang parkir di mall, tiap 5 detik kita ngecek, Pak parkir aman kendaraan, kembali lagi 10 menit, aman ya kendaraan. Seperti kita tidak percaya sama tukang parkir, kira-kira umpama 10 kali dikuak nggak sepeda kulon jenengan. Wiki cerewet kuat di sana ini. Suudzon dengan prasangka jelek. Lah ini Bashar ini kompetensi. Kemudian antar teman melihat, kok teman saya ahlinya A, B, C, D. Jadikan itu memang ahlinya di situ. Gak lihat siapa-siapa, itu ahlinya di situ. Dia nggak minta keahlian itu, yang beri keahlian itu Allah. Ya Allah, aku jadikan ahli bedah jantung. Nggak ada. Jadikan tuh ya Allah. Sudah distempel sama Allah keahliannya orang itu. I'ana. Kita nggak beri kesempatan sama beliau. Kita dolim nggak nih? Pemberian Allah berikan kepada teman kita yang punya keahlian. Berikan itu jadi sekolah Pak. Maka ulama itu Mbah Hasyim nahnu ila qawli minal adab abwaju minna ila kasiri minal ilm. Kata Mbah Hasyim, berikan 5 aja yang ahli bidangnya, tak ramutik ini jadi daripada kau berikan 50 orang bukan ahlinya. Itu bahasa Azim Asari. Mbah Khalil adalah dawuh beliau, intinya keahlian itu begini yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Nah, kalau kita nggak bisa mencapai insan karena kita Bashar aja belum beres.
Kemudian cakar yang kedua itu namanya apa? Ya Bani Adam. Akhlakul karimah di situ. Coba jenengan lihat kalau pulang nanti ayat-ayat mengenai ya Bani Adam, ya Bani Adam, ini disebutkan di Quran itu hanya 7. Kalau Bashar itu 67 nggak salah, 67 kali ya. Supaya kita dulang oh ini berubah. Cuma kita kan tidak pernah meneliti, menelaah ayat-ayat Allah sungguh-sungguh dan dipraktekkan sungguh-sungguh. Coba saya beri cuplik satu ya. Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ini juz 8. Saya ngapal Quran ngerti itu. Di situ hai keturunan Adam, oh pakai kata kasih sayang, sopan santun ya. Keturunan Adam, kalau kamu mau berangkat untuk ibadah, betulkan bajumu yang rapi ya. Kudu berhiaslah yang baik, karena engkau akan berhadapan dengan aku. Jangankan mau ibadah, ayat itu ya, wakulu washrobu, makanlah dan minumlah dengan etika akhlakul karimah. Ini kan akhlak baru Ustaz. Ya, kalau akhlak nggak punya, kompetensi kita belum bisa menerapkan itu, gimana kalau insan ini? Nggak akan sampai ke insan. Na'udzubillah min dzalik, sampai kita dipanggil oleh Allah labelnya masih anas. Podo kalau hewan, tumbuh-tumbuhan, orang kafir, podo na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita hanya fokus ke orang lain, diri kita sendiri, predikat kita tidak layak label pancel. Na'udzubillah min dzalik. Dengan kegiatan ini satu Ustazah kita bisa mengenal silaturahim antar teman, kemudian dengan lingkungan yang Allah ciptakan, dengan keindahan alam, dengan gunung-gunungnya, supaya kita tadabbur. Maknanya tadabbur itu apa? Kita mengaca balik. Tadabbur umpama saya ngaca ini ya, lihat pohon ini, oh Allah yang buatnya, masa aku nakal ya Gusti Allah. Lihat pantai, oh Allah yang buatnya. Tadabbur itu pantulan kaca yang kita ngaca itu. Loh, kalau kita setiap ngaca gak ada gambarnya, kira-kira wedi nggak Pak Dewi? Kita mengaca ini golok gambarnya awak Dewi, kira-kira wedi nggak? Wedi. Ada pantulan itu namanya tadabbur. Ada daya namanya tadabbur Al-Quran, tadabbur alam, tadabbur macam-macam di dalam Quran. Bandul Al-Quran, bandul alam, bandul. Supaya kita lebih baik dan lebih baik lagi. Ini satu saja sekrumit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan kita ini sampai besok berjalan lancar, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya yang insya Allah sangat mengena sekali untuk kita semuanya, khususnya pada kegiatan ini di alam yang terbuka ini. Ya, semoga nanti bisa membawa manfaat untuk kita semuanya dan juga untuk anak-anak kita nantinya setelah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Baik Ustazah, acara selanjutnya adalah makan siang. Insya Allah sudah siap di dekat kolam itu ya. Nanti kita semua menuju ke sana. Untuk yang Ustazah mungkin bisa menaruh mukena dulu, ditinggal sini juga tidak apa-apa supaya lebih praktis wirawirinya ya untuk sholatnya. Dan nanti setelah makan siang kita akan lanjut berkegiatan kembali di lapangan yang tadi pagi. Baik, monggo silakan Ustazah bisa keluar lebih dulu untuk menuju ke kamar atau ke ruang makan.